Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan yang sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Harvesa berhadapan dengan Grandmaster asal Amerika. Wow, luar biasa. Kali ini Safira berhadapan dengan Grandmaster dengan elo rating 2800, jauh di atas elo ratingnya. Wow, luar biasa. Pada pertandingan kali ini, Safira dan Grandmaster asal Amerika ini menyajikan langkah-langkah yang spektakuler, yang penuh dengan trik dan jebakan. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang memenangkan pertandingan? Apakah Safira akan mempencudangi Grandmaster asal Amerika ini? Apakah Safira akan kalah? Apakah Grandmaster asal Amerika ini akan memenangkan permainan? Siapa yang akan memenangkan permainan? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke permainannya, Mas Bro. Mari kita gaskan. Oke, baiklah Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah hitam sementara Grandmaster asal Amerika megang buah putih. Grandmaster asal Amerika memulai pembukaan yang sangat agresif dengan pembukaan E4 dijawab dengan E5. Putih mengembangkan kuda ke F3, hitam kuda C6, gajah C4. Ya, pembukaan Italian game dipilih kedua pemain. Ini pembukaan yang sangat penuh jebakan dan trik ya. Kemudian Safira memainkan kuda F6, putih D4 langsung mendobrak pusat. Kemudian Safira pion kali pion, putih tidak langsung makan pion di sini. Biasanya pemain putih langsung sikat pion yang ada di D4, tapi putih di sini langsung rokade. Apakah pionnya gratis? Enggak. Apakah pion putih yang ada di 4 ini bisa disikat oleh kuda raja hitam? Bisa, tapi itu langkah yang sangat tricky sekali ya. Ya, benar saja Safira mengambil pion putih yang ada di 4. Lalu putih pining kuda karena Raja Safira belum rokade, maka sangat bisa dipining oleh putih. Kemudian Safira D5 mendobrak pusat, putih tidak gentar ya. Putih sikat pion dengan gajah kali D5. Boom. Pionnya disikat kawan. Apakah ini gajahnya gratis? Tentu saja enggak, karena ada langkah tricky. Nah, kalau misalnya hitam makan gajah, ini masih langkah teori ya, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Kuda C3 ya, mengancam 2 perwira. Kalau misalnya makan pakai pion, maka menterinya akan hilang. Ya, nggak mungkin makan pakai kuda kan, karena kuda lagi di pining oleh benteng ya. Terpaksa menterinya dilarikan ke rumah sakit ya. Dan kudanya juga akan disikat oleh putih ya. Walaupun ini bukan langkah terbaik ya. Langkah terbaiknya yaitu benteng kali kuda. Boom. Ya, terpaksa ditutup. Ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, benar saja. Putih memainkan kuda C3, lalu menteri dilarikan ke D8, kuda kali 4, kemudian hitam memainkan gajah E6. Saya melihat ya langkah-langkah daripada Safira. Safira mengeluarkan gajah terlebih dahulu ya, gajah yang ada di sayap menteri. Ini artinya Safira sepertinya pengen rokade panjang. Saya melihat ada roman-romannya rokade panjang. Apakah itu benar atau tidak? Mari kita lihat pada langkah berikutnya. Putih gajah dimainkan ke G5 mengancam queen.
Kemudian langsung ditutup menggunakan gajah E7. Putih sikat gajah kawan, langsung sikat gajahnya. Queen kali gajah. Kemudian putih kuda kali D4. Langsung saja pionnya disikat mas bro. Hitam benar saja rokade panjang. Tapi saya melihat ya, keputusan daripada Safira di sini rokade panjang itu keputusan yang terburu-buru ya. Karena apa? Karena putih bisa merusak struktur pion hitam ya. Dengan apa? Dengan ya ini guys ya. Kalau misalnya makan seperti ini kan rugi ya. Langkah seperti ini sangat rugi guys ya. Nah, kuda jadi merusak struktur pion dan menteri bisa kabur kawan. Ya pada langkah aslinya putih memainkan kuda kali kuda ya. Kudanya disikat mas bro. Kemudian pion makan. Putih Queen E2 dimainkan. Kemudian hitam Queen B4 untuk mengancam pion. Putih Queen A6 skak raja. Kemudian Safira menarik Queen ke B7 untuk mengancam pertukaran. Jadi kalau saya melihat langkah-langkah daripada Safira ini, Safira sudah merencanakan kemenangannya dengan menciptakan pion bebas yang ada di sayap menteri ya. Jadi dia berusaha menciptakan dua pion bebas sekaligus ya, dari sayap menteri dan sayap raja. Putih langsung ya menerima pertukaran. Queen kali queen, raja kali queen dimainkan. Putih kuda C6 skak. Ini langkah yang bagus. Kenapa ini langkah yang bagus? Ketika dia skak raja ya, dia juga mengancam gajah ya. Kalau misalnya gajah nanti geser, maka akan ada tempo makan gajah dan ya satu pion cuy. Satu pion bersih ya. Ya, benar saja putih memainkan kuda kali E6, pion makan, benteng makan. Safira memainkan langkah yang sangat bagus sekali yaitu benteng D2, menguasai baris kedua, menguasai pertahanan daripada putih. Putih langsung taktis yaitu benteng C1 untuk menopang pion yang ada di C2. Kemudian lagi-lagi Safira melakukan langkah yang sangat baik yaitu benteng F8 mengancam pion F2, mengancam pertahanan daripada putih yang ada di baris 2. Kemudian putih langsung taktis dengan memainkan F3. Safira benteng F5 dimainkan. Kemudian putih raja F1 dimainkan. Hitam benteng G5. Idenya apa? Idenya untuk mencaplok pion yang ada di G2. Putih mengetahui itu lalu dia menarik benteng ke E2. Langsung taktis ya. Safira ya lagi-lagi melakukan langkah terbaik yaitu benteng kali E2. Raja kali E2 dimainkan. Safira benteng kali kedua skak. Raja dimainkan ke E3. Kemudian Safira benteng kali H2. Ya, pionnya disikat. Kalau kita perhatikan di sini, ya Safira unggul satu pionnya. Walaupun pionnya tumpuk, tapi unggul satu pion. Kemudian putih A3 dimainkan. Kemudian Safira memainkan H5. Walaupun ini dianggap langkah yang kurang akurat, tapi menurut saya ini sangat akurat karena pion bebas yang ada di
H5 ini akan promosi karena tidak ada penghalang di sana. Kemudian putih memainkan B4, Safira H4, ya terus pionnya didorong kawan. Kemudian putih lagi-lagi A4 ya. Wow, di sini evaluasi barnya langsung turun drastis karena ini dianggap langkah yang blunder. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Ya, benar saja. Langkah terbaik daripada hitam di sini yaitu H3. Wow, luar biasa. Pion Safira sudah mendekati promosi. Tapi kalau kita perhatikan, di sini Safira berpura-pura mendorong pion H3. Sebenarnya bukan itu tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya itu Safira ya pengen menghabisi pion yang ada di A4 dan yang ada di B4. Biar apa? Biar pion Safira yang ada di A7 ini bisa lolos, guys. Bisa jadi pion bebas. Tapi ya Safira berpura-pura mendorong pion H3. Ini cuman strategi daripada Safira. Kemudian putih terperdaya, yaitu dia memainkan pion A5 skak. Ya, saya juga nggak tahu kenapa putih melakukan ini dengan mendorong pion A5. Itu artinya putih mengizinkan Raja Safira ke B5. Karena sudah endgame, maka Raja harus aktif ya untuk menjaga pergerakan lawan. Dan benar saja Safira menghukum dengan Raja B5. Raja Safira berkeliaran ke sana kemari dan itu menjadi malapetaka buat putih ya. Kemudian lagi-lagi ya putih melakukan kesalahan, yaitu Raja dimainkan ke D3 ya. Dia membiarkan Safira makan pion yang ada di B4. Kemudian Safira langsung saja makan pion yang ada di B4. Raja kali B4, putih benteng B1 skak. Safira, Raja kali A5 dimainkan. Putih C3, Safira benteng kedua untuk memberi jalan buat pion promosi. Putih panik lalu dia memainkan Raja C4, Safira H2. Ya, satu langkah lagi pion promosi, guys. Tapi itu bukan tujuan daripada Safira. Kemudian putih Raja C5 dimainkan untuk mengincar pion. Safira Raja A4 untuk mengincar benteng. Putih Raja dimainkan ke C4. Ya, rajanya harus mundur ke belakang. Karena ini sangat berbahaya buat putih. Hitam, Raja A3 dimainkan. Karena apa? Kalau dia tidak bergerak, maka akan terjadi skakmat dalam satu langkah. Ya, itu ide daripada putih untuk mematikan Safira. Tapi Safira tahu itu ya. Kalau misalnya hitam melakukan langkah yang lain misalnya, ya, maka ini akan terjadi skakmat yang sangat membagongkan. Ya, untung Safira tahu itu ya. Lalu dia memainkan Raja ke A3. Putih melakukan langkah frustasi dengan benteng A1 skak. Dengan benteng A1 skak ini dia mengizinkan Safira melangkahkan rajanya ke B2 ya. Dan itu malapetaka buat putih ya.
Kemudian benar saja Safira B2, Putih lagi-lagi melakukan langkah yang kurang tepat, yaitu benteng H1. Ya, serba salah ya, suksuang ya. Posisi seperti ini biasa disebut dengan suksuang ya. Kemudian hitam A6 ya. Lagi-lagi Safira melakukan terobosan, yaitu pion H6, putih C5, Safira C4 ya, terus mendorong pionnya. Putih C4, Safira A3, putih raja kali C6, Safira A2. Ya, sebentar lagi akan terjadi promosi. 2 pion promosi, kawan. Putih panik lalu dia sikat pion dengan benteng kali H2. Safira benteng kali benteng. Dan tepat pada posisi seperti ini, putih menyerah, guys. Putih menyerah pada putri Indonesia bernama Safira Devi Hervesa. Wow, dan pertandingan dimenangkan oleh Safira. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.